PPI TV Podcast. PPI TV Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman PPI TV, saya Rizza Azrian. Selamat datang kembali dalam program acara PPI TV Podcast. Nah, pada podcast kali ini kita menghadirkan seorang bintang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang pengusaha sukses dan ayah dari 3 orang anak. Selain itu, beliau merupakan salah satu founder dari film animasi Rico the Series. Siapa lagi kalau bukan Bang Tengku Wisnu. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Rizza gimana baik. kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar Bang? Alhamdulillah. Di sini ya situasi seperti ini ya kita jadi di rumah terus nih. Cuman Ya, pasti alhamdulillah ada. banyak hikmahnya. Pasti ada perbedaan ya dalam kondisi sekarang COVID-19. Biasanya kita ada buka puasa bareng, ada sholat tarawih ya. Sekarang semua juga berubah di Jerman Bang. Nggak ada tarawih, nggak ada buka puasa bareng. Nah, Rizza di Jermannya di Bang, mana? oh saya di Jerman di Duisburg. Nah, itu kota yang dekat dengan Düsseldorf. Mungkin kalau Bang Wisnu pernah main ke sana. Enggak, ipar saya pernah kuliah di sana juga tuh. Cuman Oh ya? nggak tahu nama kotanya, agak susah juga nyebutinnya susah tuh. Udah pulang? Di mana? Udah dia akhirnya memutuskan untuk pulang dia. Oh, tahun berapa itu Bang? Waktu itu kayaknya 2 tahun yang lalu ya. Dia karena nikah, akhirnya dia pengen pulang aja katanya. Akhirnya pulang ke Jadi Indonesia ya? jadi belum selesai di sana. Udah berapa semester, lumayan tuh. Udah ada 6 apa kali, nggak tahu juga lah. Udah lumayan lama di sana. Udah Pel lama. kelas bahasa dulu, ada kan kelas bahasa dulu gitu Oh, kan? studian kolek berarti ya, S1, mempersiapkan S1, terus oke. Iya sih. Jadi kelas bahasa, habis itu kuliah. Nah, jadi lumayan lama tuh, karena kan kelas bahasanya juga setahun 2 tahun ya, benar nggak sih? 1 tahun, iya 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun sampai 2 tahun, persiapan lama. Bang, Nah, setelah BTW itu, nih, supaya gimana? lebih akrab dengan teman-teman BPTV, mungkin Bang Wisnu bisa memperkenalkan diri lagi dan apa aja kegiatan Bang Wisnu sekarang. Silakan Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman PPI TV semua ya. Masya Allah, senang berkenalan, senang bisa berjumpa walaupun hanya seperti ini ya. Enaknya kalau ada komunikasi satu sama lain lebih enak lagi. Tapi untuk sementara sama Rizza dulu nih. Perkenalkan saya namanya Teguh Wisnu. Umur saya sekarang berapa umur sekarang ya? 34 atau 35 ya? Sekarang 2020 ya, berarti 35 umur saya. Oh, 35, Masya Allah. 35 umur saya, alhamdulillah. Terus anak alhamdulillah udah 3 sekarang ya. Anak pertama umurnya 5 tahun lebih, menuju 6 tahun. Anak kedua 3 tahun lebih. Anak ketiga itu 2 tahun. 2 tahun. Memang jaraknya agak dekat-dekat. Karena memang saya kejar untuk punya anak 11 anak nanti. Oh, 11 anak. Saya baru anak pertama. Saya baru anak pertama, sekarang umur saya 31. Masuk 31, anak pertama baru 1 bulan tuh kayak kemarin. Bang Wisnu udah mau 3 aja. 1 bulan ya. Iya, baru 1 bulan alhamdulillah 11 bulan. kemarin. Oh, enggak, baru 1 bulan anak saya kemarin ulang tahun 1 bulan. 30 Maret, iya 31 Maret kemarin baru lahir. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Anaknya apa, cowok, cewek? Alhamdulillah cewek Bang. Cewek, namanya siapa? Namanya Reisha Azrian. Azrian nama belakang saya, Reisha ya nama depannya artinya pemimpin wanita yang tegar. Wah, Masya Allah. Nama doa ya, mudah-mudahan Nama jadi doa. adalah doa. Amin. Iya. Sempat kepikiran sih pengen pakai nama bule, nama Jerman tuh apa-apa. Tapi ujung-ujung pikir nama Muslim aja deh.
Masya Allah. Baik ya teman-teman semua, nama ya, umur udah tadi, anak udah, sekarang saya nggak tahu kalau teman-teman dulu pernah nonton sinetron saya atau enggak. Kalau mungkin ibu-ibu teman semua nonton mungkin kali ya, kalau ibu-ibu ya. Tapi kalau angkatan teman-teman nggak tahu nonton atau enggak gitu, karena ada satu sinetron yang dulu saya bintangi, itu lumayan apa namanya, penontonnya itu ibu-ibu garis keras juga. Garis keras. Itu ya udah lama sih ya, sebelum saya nikah. Itu ada cukup lama saya membintangi sinetron itu, sinetron Cinta Fitri namanya, 4-5 tahun kalau nggak salah ya. Nah setelah dari situ saya setelah dunia sinetron saya mencoba untuk menggeluti bidang usaha ya, entrepreneurship, dan alhamdulillah sekarang saya ada beberapa bidang usaha yang saya sedang jalankan, dan salah satunya memang saya lagi coba untuk concern di dunia parenting ya, dunia parenting. Nah khususnya memang lewat dunia animasi. Tuh, Za. Oke Bang, sesuai dengan temanya, dakwah di medsos, why not? Gitu kan. Nah, dari ini kita punya banyak pertanyaan sih. Kita pengen tahu banyak tentang Bang Wisnu dan visi dan misi, mungkin bisa dibilang berdakwah di medsos. Yang aku ingin tahu, menurut Bang Wisnu, pengaruh sosial media ya seperti saat ini kayak YouTube, Instagram, Facebook terhadap kehidupan umat beragama, terutama umat beragama Muslim, seperti apa pengaruhnya dari sosial media ini? Pengaruh media sosial besar banget ya untuk di zaman kayak sekarang ini ya. Ini pengaruhnya begitu besar. Simpelnya kayak gini. Dulu kalau saya boleh sedikit contohin, dulu waktu dunia media sosial mulai di awal-awal, mulai terutama kayak Facebook, Instagram, bahkan YouTube gitu. Itu saya ingat banget dulu tuh pertama kali pernah kenal sama satu ustadz ya, satu ustadz. Nah saya kenal sama ustadz ini awalnya itu ketemu di satu masjid di Jakarta ya, Al-Azhar, Masjid Al-Azhar. Saya ketemu sama beliau, saya lihat, wah ini Masya Allah, ini ustadz ilmunya begitu luas, cara penyampaiannya juga bagus banget gitu ya. Nah cuman ketemunya hanya di situ. Iya. Ternyata waktu saya cek lagi nama ustadz tersebut, saya searching gitu ya, ternyata ada, beliau itu memang ternyata dari dulu sudah bikin ada YouTube channelnya. YouTube channel. Nah, dulu udah beliau YouTube channel, di mana ustadz-ustadz kita yang lain itu belum bikin YouTube channel. Nah beliau sudah aktif di YouTube channelnya, itu sudah ada gitu. Nah ini membuat saya banyak belajar dari dunia, kita bilang dunia digital ya. Di YouTube itu saya banyak belajar, dalam arti nggak perlu tanpa harus ketemu sama ustadz tersebut. Tapi memang akhirnya dari YouTube ini saya beberapa kali akhirnya ketemu sama beliau gitu. Nah sebenarnya apa yang mau saya sampaikan adalah pengaruh dunia, kita bilang medsos. Kalau kita anggap YouTube juga termasuk media sosial kita ya, kalau misalnya kita anggap seperti itu, karena bagaimanapun juga kita sekarang sudah bisa komunikasi juga lewat YouTube, ya kan? Iya, betul. Itu menurut saya pengaruhnya besar. Kenapa? Karena contoh simpelnya adalah gini, ketika ustadz yang mungkin secara domisili itu tidak ada di Jakarta, adanya di daerah di luar Jakarta, tapi dia aktif di dunia media sosial, dan akhirnya banyak orang tahu ilmu-ilmunya beliau itu lewat media sosial. Padahal kalau dulu sebelum media sosial ada, kita harus lihat ustadz tersebut ketika ustadz itu ada di Jakarta, kalau kita domisilinya memang di Jakarta. Ya kan? Atau pas lagi berkunjung gitu kan ya? Ustadznya ke Jakarta, atau kita memang ikut kajian beliau sampai ke daerahnya beliau gitu kan. Betul. Nah dengan ada dunia media sosial ini membuat memang jarak itu bukan satu hal yang terlalu bermasalah buat kita gitu kan. Bukan isu yang mendengar kajian ini bukan jadi isu utama untuk mendengar kajian ustadz yang ada di luar Jakarta gitu.
Jadi memang kalau bisa dikatakan media sosial itu pengaruhnya besar nggak? Sangat besar pengaruh media sosial untuk dakwah kita ya. Maksudnya dalam arti dakwah para ustadz gitu. Iya. Nah, ketika para ustadz menggunakan media sosial untuk meluaskan dakwahnya, untuk menyebarkan dakwahnya di mana-mana, ini di sini kita bisa lihat bahwa pengaruh positif di media sosial itu bisa banget, ya kan? Tapi di satu sisi memang nggak bisa dipungkiri pengaruh negatif juga ada Juga di media ada, sosial. ya. Betul. Ya, jadi bahasanya tinggal kita aja nih mau masuk ke ranah positifnya apa masuk ke ranah negatifnya gitu. Ini kan pilihan sebenarnya, ya kan? Nah, alhamdulillah memang dengan teknologi sekarang juga banyak hal yang bisa dilakukan juga. Selain dalam arti kita bisa, contoh simpel, kalau kita bilang lah, intinya gini, seorang muslim itu kan wajib untuk berdakwah. Nah, ketika wajib berdakwah, dia kan belum tentu dakwahnya itu seperti ustadz. Kalau ustadz memiliki kapasitas ilmu agama yang dimana para ustadz kita ini bisa menyampaikan ilmunya, ya kan? Iya. Nah, bagaimana dengan kita seorang muslim yang wajib berdakwah? Ya caranya adalah kita harus melihat potensi kita. Nah, jadi berdakwah sesuai potensi yang kita miliki gitu ya? Iya dong. Karena kalau misalnya kita memaksakan seperti ikut ceramahnya Ustadz, itu hati-hati karena kapasitas ilmu kita juga kan baru belajar juga, nanti jangan sampai salah penyampaian, nanti tiba-tiba ada yang bertanya kita nggak tahu jawabnya apa. Nah, ini kan yang berbahaya sebenarnya. Makanya standarnya memang harus ada ketika seorang ustadz ya berarti memiliki background ilmu keagamaan gitu kan. Nah, tapi bukan berarti kita sebagai muslim yang memang tidak menempuh jalur sekolah agama, kita tidak bisa berdakwah. Bukan berarti seperti itu. Kita juga bisa berdakwah, apalagi dengan dunia media sosial. Sangat bisa banget. Sangat bisa banget. Kalau kita bilang ambil kasusnya saya lah. Nah, saya bisa ambil contoh media sosial. Sekarang alhamdulillah follower saya di angka 3,5 juta, ya kan? Mungkin selama ini postingnya tentang tentang keluarga ataupun tentang usaha yang saya jalankan. Tapi di satu sisi dengan 3,5 juta ini saya bisa nge-repost ceramah-ceramah ustadz yang di mana saya nggak perlu ceramah, ya kan? Betul. Dan memang bukan kapasitas saya untuk ceramah, tapi ada ustadz yang yang ustadz-ustadz kita ini ceramah, yang beliau itu posting di Instagramnya, kita repost lagi di media sosial kita. Ini kan satu bentuk dakwah sebenarnya. Bentuk dakwah, ya. Dakwah yang dimana kita nggak perlu bahasanya effortnya tidak terlalu besar, hanya cukup repost saja, ya kan? Membantu menyebarkan konten yang sudah dibuat oleh ustadz tersebut gitu ya, dengan cara merepost dengan power yang kita miliki atau katakanlah sosial media yang mungkin bisa dibilang cukup besar follower kita gitu ya, maksud Bang Wisnu. Iya, benar banget, Za. Jadi apa nih potensi kita? Jadi bahasa gini, ketika kita punya aset media sosial, ini kalau misalnya kita ngomong dunia teman-teman di entertainment ya, ada saya, ada teman-teman yang lain di dunia entertainment yang memiliki aset digital berupa misalnya media sosial, kita bilang lah lebih spesifik seperti Instagram. Nah, punya followersnya banyak. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan ini, gitu kan? Ini kan potensi yang ada di dalam diri kita berupa followers yang ada, yang banyak yang ikutin. Kenapa kita nggak coba untuk menyebarkan dakwah lebih luas lagi, tanpa harus tadi effort yang besar itu untuk yang sebatas repost. Nah, tapi ada pengaruh-pengaruh lain dakwah yang berupa contoh misalnya kita main sama anak kita gitu ya, kita bikin satu game sama anak kita yang dimana itu nanti orang jadi tertarik juga untuk bisa bermain sama anak-anaknya di rumah. Jadi bahasanya nggak perlu kita harus menyampaikan, tapi cukup dengan foto kita bermain sama anak, cukup dengan video kita main sama anak. Di situ orang jadi ada poin yang mungkin bisa ditangkap, pesan ditangkap apa? Bagaimanapun kesibukan kita di luar, kita bekerja, kita cari nafkah, tapi sampai rumah
ingat loh, ini ada anak kita yang punya hak bermain Betul. sama kita juga gitu. Dulu kita sangat misalkan ya, dulu kan bapak saya juga kerja kan, pegawai negeri. Susah ketemu sama sayanya gitu loh. Tapi ketika sampai di rumah kita main gitu kan, main. Hari libur apalagi gitu. Nah ini mudah-mudahan pesannya bisa didapat ketika kita sebagai seorang laki-laki, seorang pemimpin keluarga yang mencari nafkah, ketika pulang sampai ke rumah, kita ada waktu buat anak dan istri kita, ya kan? Misalnya ngombalin istri kita, gitu kan? Muji istri kita, itu kan? Ya ini satu hal yang memang harus kita lakukan dan mungkin mudah-mudahan bisa dicontoh sama followers. Followers, betul. Dulu saya tipe orang yang memang sangat susah untuk kalau dibilang simpelnya romantis lah sama istri gitu ya. Ternyata ketika makin belajar, ternyata Rasulullah SAW juga orang yang sangat romantis, suami yang sangat romantis kepada istrinya gitu. Nah ini saya coba contoh gitu. Dan ketika contoh kepada istri gitu kan, nanti ada orang yang ikutin gitu kan. Nah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahalanya di situ juga gitu loh. Nah jadi sebenarnya dakwah yang kita lakukan dari hal-hal yang kecil dulu aja sebenarnya, dan bisa kita sampaikan lewat media sosial. Banyak sekarang kan beberapa konten-konten kreator yang bikin video-video tentang apapun itu ya, kayak tentang berdakwah bagaimana kehidupan suami istri yang baik gitu kan, itu sama kehidupan sama anak gitu ya. Itu ada beberapa konten kreator yang bikin seperti itu dan kita bisa mendapatkan pelajaran juga di situ gitu loh. Jadi ini balik ke pertanyaannya Rikza tadi ya, bahwa pengaruh media sosial itu seperti apa? Sangat luas. Bukan hanya di lingkungan internal offline kita, tapi luar jangkauan kayak misalnya Rikza. Kita gunakan apa sekarang? Skype gitu kan. Kadang-kadang kita juga bisa IG live yang Rikza di Jerman, saya ada di Indonesia, tapi kita bisa berinteraksi satu sama lain lewat media sosial. Jadi kalau dibilang pengaruhnya besar, sangat besar gitu. Jadi dakwah sangat bisa kita terapkan di dunia media sosial. Gitu Rikza. Oke, ya saya setuju sih sebenarnya dengan yang dikatakan oleh Bang Wisnu. Efektivitas dalam berdakwah di media sosial yang juga memotong jarak antara kita seperti itu. Kalau saya perhatikan, kan kebetulan saya juga ada YouTube channel pribadi gitu Bang ya. Nah di situ kontennya lebih Rikza Azrian Film. Nah di situ kontennya lebih kayak konten-konten keluarga, intinya seperti itu. Karena kan istri saya kebetulan dia nikahnya muda, waktu itu di umur 19 tahun. Kemudian iya. Waduh, 19 tahun udah diculik nih kayaknya ya. Iya. Iya, saya waktu itu umur 29, dia umur 19 tahun. Nah, terus dia menikah dan di saat itu ya buatlah video simple sharing di YouTube. Alasan kenapa menikah muda, manfaatnya, tantangannya apa segala macam. Dan ternyata Masya Allah nggak nyangka video itu suggest, di recommendation sama YouTube ke seluruh Indonesia waktu pada saat itu. Akhirnya rame tuh yang datang gitu. Ada sekitar 500 juta orang nonton dan feedbacknya juga luar biasa gitu. Ada yang katanya sampai Kak, terima kasih, saya waktu itu sedang dalam keadaan galau, apakah saya harus nikah sekarang atau saya ini dulu, karena nonton video kakak saya jadi langsung memutuskan dengan pasangan saya menikah bulan depan. Wah, nggak nyangka ya, luar biasa, ternyata pengaruh dari sosial media dan apa yang kita sharing untuk dakwah di sana itu cukup besar, seperti itu. Iya benar. Dan kalau saya perhatikan juga, benar ya seperti Bang Wisnu ceritakan, berdakwah sesuai dengan kompetensi kita gitu loh. Karena kebetulan saya senang videografi, saya buat video, sering buat film, saya mencoba berdakwah dengan istri saya melalui YouTube buat film-film pendek atau film-film keluarga seperti itu. Apa namanya Rikza? Oh. Coba lihat di YouTube sini. Apa Rikza apa? Oke. Rikza Azrian. Udah aja Rikza Azrian. Oh, udah. Oh, Masya Allah. Oh, aktif juga ya Rikza ya? Alhamdulillah. Ya. 7 video loh nih.
Oh, Oh bagus bagus. Riza emang ambil apa di sana di Jerman? oh, saya sebenarnya programmer sih Bang. Saya programmer, kemudian hobi Ah, kan, hobi buat video, buat musik dulu itu. Kemudian ya akhirnya masuk ke YouTube. ah. Makanya saya kan ada PPTV ini senia buat YouTube channel pendidikan yang bisa sharing-sharing hal-hal positif. Itu semua awal dari hobi saya, terus saya implementasikan dengan komunitas dan organisasi ini gitu. Nih, Oh, Za. Udah saya subscribe Bang. subscribe nih. Oh, Udah alhamdulillah di subscribe. siap. Luar Nanti tak lihat biasa. deh di sini. Siap Bang, makasih banyak. Ini kalau Waduh. dari tampilan depannya memang profesional nih bikinnya nih. Oh, Masya iyalah itu Allah. hobi sekalian iseng-iseng sharing-sharing. Kalau misal bisa untuk kita maksimalkan untuk bisa jadi dakwah juga kan bagus juga kan, Za? Iyalah, pastilah insya Allah Bang. Mungkin kita bisa kolaborasi kali ya. Siap. Siap. Oke Bang. Nah, kebetulan nih saya kemarin ini sempat baca-baca di berita ya. Mungkin operator bisa tunjukin. Oke. Oh, iya itu. Nah, ini nih banyak banget nih teman-teman PBTV, terutama yang di rumah dan juga tim kreatif yang pengen tahu banyak nih tentang Rico the Series gitu. Siap. Nah, eh kita pengen tahu sebenarnya Bang Wisnu apa sih awalnya yang menginspirasi Bang Wisnu dan teman-teman untuk membuat platform Rico the Series. Mungkin bisa diceritakan sinopsisnya tuh kayak gimana sih Rico the Series? Silakan Bang. Nah, Za, Hmm. ini sebelum kita ini kan ada satu video yang saya kirim ke Rigza kan. Ya, Nah, itu bisa ditampilin nggak? boleh, boleh. Silakan Ya, operator. bukan video yang itu ya, yang video yang saya kirim ya, Oh bukan yang trailernya Za. yang video fullnya. Oke. Mm-mm. Oh yang ini, oke. Nah, ini coba deh diputar dulu Za. Oke. Kemajuan teknologi internet dan perangkat telepon pintar seolah tak bisa lagi dibendung. Saat ini perangkat telepon pintar mampu dijejali dengan berbagai aplikasi, mulai dari aplikasi media sosial hingga aplikasi permainan atau games. Baru-baru ini Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan kecanduan game termasuk dalam salah satu jenis penyakit gangguan mental. Tadi ngambil apa? Ngarapot ya? Iya. Hah? Video berjoget, menari, membuka aurat, dan bersenang-senang mungkin kita anggap sebagai suatu hal yang tak masalah di zaman ini. Bahkan, saking kita menganggapnya biasa, kita juga sering menyebarkannya di dunia maya agar bisa diakses oleh jutaan orang. Zaman sekarang, anak-anak kecil sudah berani merokok. Bahkan sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Di tempat umum pun, mereka dengan santainya bisa menghisap rokok layaknya perokok handal. Siswa SD dan SMP nekat memperkosa siswa SMA hingga hamil. Seorang siswi SMP yang tengah hamil 8 bulan mengikuti ujian nasional di rumah. Dugaan sementara para pelaku nekat mencabuli korban AZ akibat sering menonton video porno. Sudah menjadi rahasia umum, waduk cengklik di Ngeplak Boyolali sering digunakan untuk pacaran muda-mudi. Namun, pacaran muda-mudi di waduk ini mulai melewati batas kesusilaan. Berusia di bawah 18 tahun, 21,2% di antara
Oke Bang, gimana? Nah, jadi gini, makanya saya bilang tampilin ini dulu video. Jadi bahasanya ini sebenarnya menjadi jawaban, bisa menjadi jawaban dari pertanyaannya Riza ya. Jadi saya sama Mas Ari Untung dan ada partner saya satu lagi, kami bertiga memang concern di dunia ini. Satu, dunia parenting, terus kedua memang dunia media. Kenapa? Karena kalau lihat dari background, saya sama Mas Ari ini kan memang backgroundnya di dunia media sebenarnya, ya kan? Tampil di depan layar gitu ya. Nah, terus seperti yang tadi di awal kita sempat singgung, bagaimana kita bisa berdakwah dengan kompetensinya kita, gitu, ya kan? Kami berpikir, pertama, ketika kami bikin ini, tujuannya apa? Kan harus ada pertanyaan. Kenapa kita bikin Riko, gitu kan? Nah, jadi, halo, tes? Ya, masuk. Nah, jadi pertama gini, banyak orang tua termasuk saya yang resah nih, Resah kenapa? Resah karena banyak tayangan-tayangan yang menurut kita memang memberikan dampak negatif begitu luas, masif kepada anak-anak kita, ya kan? Terus kita sebagai orang tua mungkin selama ini kan hanya bisa melarang, jangan ditonton, jangan ini. Tapi dunia apa kita bilang ya, dunia media memang susah dibendung, Maksudnya contoh gini, kita bilang jangan nonton YouTube. Sekarang alhamdulillah YouTube ada YouTube Kids ya. Tapi kan kemungkinan kalau misalnya contohnya ketika dia nonton YouTube, dia tetap colong-colong nonton YouTube, mungkin nggak? Mungkin aja sebenarnya. Mungkin banget, iya. Ya kan? Ataupun kita bilang jangan pernah nonton TV atau apa. Jadi bahasanya kita hanya bisa melarang kan, ataupun selain melarang kita hanya bisa semacam, wah ini tayangan bikin kacau semua nih, tayangan yang ada nih hancurin generasi anak-anak kita nih, kan bahasanya hanya bisa melarang dan bahasanya ngedumel ya, ngedumel gitu loh, ya kan? Tapi kita tanpa memberikan solusi orang tua gitu. Contoh simpel kayak gini. Kamu jangan kerja di tempat haram ya, misalnya gitu ya. Tapi dia bingung, selain kerja di sini dia nggak tahu kerja apa, jadi tidak ada solusi gitu loh. Kan kasihan sebenarnya orang yang akhirnya harus keluar dari pekerjaan, bukan kasihan, maksudnya dia bingung jadinya ketika keluar. Waduh, saya juga keluar dari pekerjaan ini, saya nggak dapat pekerjaan apa-apa nih. Kira-kira gimana ya? Setidaknya kita bisa memberikan solusi. Nah, concern saya sama Mas Ari adalah memang ketika ada tayangan-tayangan yang tidak baik, kami mencoba untuk memberikan solusi. Bukan hanya dari sebatas orang tua kan bingung mungkin melarang, tapi tidak memberikan. Tidak ada solusi. Solusinya apa nih? Nah, kami coba maju untuk memberikan solusi. Alhamdulillah memang sebelumnya kita sudah tahu kalau misalnya cukup fenomenal, ada tayangan namanya Nusa ya, Riza ya. Nah, tayangan Nusa ini cukup memberikan perhatian kepada orang tua, termasuk saya. Saya sampai waktu itu tanpa diminta untuk mempromosikan, saya promosikan. Ini ada tayangan bagus, ini jawaban doa orang tua loh, salah satunya. Kenapa? Karena kita menunggu tayangan-tayangan positif yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, dan tayangan ini bisa diadu dengan tayangan-tayangan kualitas yang lainnya juga gitu loh. Tayangan-tayangan yang tidak berarti, maksudnya yang mereka punya kualitas. Nah, ini Nusa ini bisa diadu gitu loh. Ayo nonton ini. Jadi ada solusi buat anak-anak untuk nonton. Ya kan? Nah, tapi ternyata setelah kita lihat-lihat lagi, ternyata cuma satu IP kita bilang, Nusa ini. Satu produk kita bilang, satu produk Nusa ini hanya tayang tiap hari Jumat. Ya kan? Setelah itu anak-anak nonton apa lagi, Zak? Iya, betul. Benar nggak? Seminggu 7 hari ya kan? Tontonan hanya satu kali seminggu ya. Benar. Nah, simpelnya gini. Kalau misal kita artikan ada dalam 7 hari itu anak-anak dikasih nonton satu hari, berarti kita punya PR nih, Zah. Riza kan sekarang baru punya 1 anak nih, alhamdulillah. Iya. Ya. Kebayang nggak nanti kalau misalnya anak semakin gede dan semakin paham,
dan kita mereka mau melihat satu tayangan yang itu buat hiburan buat mereka, tapi nggak ada pilihan. Cuman bisa di hari Jumat aja misalnya. Nah di hari-hari lain gimana, Za? Iya kan? Jadi sebenarnya ini PR kita bersama sebenarnya. PR kita bersama di mana kita juga harus mengisi semuanya. Dalam arti gini, kita tidak memberikan slot untuk tayangan nggak baik, Za. Jangan kita kasih slot buat mereka nih. Tugas kita adalah memberikan tayangan-tayangan yang baik, termasuk misalnya channelnya Rikza. Bikin konten-konten positif. Jadi bahasanya oke, hari Jumat pengen nonton Nusa hari Sabtu pengen nonton Riko hari Ahad pengen nonton YouTube channelnya Rikza karena ada tayangan-tayangan positif. Jadi bahasanya saya sebenarnya bukan hanya mengajak teman-teman untuk bikin animasi, memang karena effortnya besar, Za. Biayanya juga nggak murah, gitu kan? Betul itu. Nah sekarang teman-teman konten creator termasuk YouTubers kayak Rikza sekarang bikin YouTube channelnya dan video-videonya, ayo harus produktif. Dengan kita produktif di YouTube, mudah-mudahan ini bisa menutup kans tayangan-tayangan nggak baik untuk ditonton oleh baik kita ataupun yang paling penting adalah anak-anak kita. Oke lah, kita paham bahwa kita tayangan negatif gitu ya, tapi anak-anak kita gimana, Za? Iya. Simple banget tuh, tayangan-tayangan nggak baik itu memberikan contoh yang benar-benar nyampe ke otak mereka loh. Nauzubillah nih, bahaya banget. Kalau saya perhatikan memang salah satu hal yang menjadi tantangan terbesar kita, Bang ya. Karena mungkin kan selisih umur kita mungkin nggak tidak terlalu jauh, sekitar 5-6 tahun. Mungkin bisa dikatakan masa muda kita, masa kecil kita kurang lebih sama lah tontonan kita gitu. Saat zaman itu kita belum ada namanya internet, atau katakanlah adalah internet, tapi belum cukup cepat untuk bisa mengakses video, mungkin hanya berapa kilobyte per second. Di saat itu kalau nggak salah kita setiap hari Minggu dulu, Bang ya, setiap hari Minggu kita ada ya kartun lah, biasa kayak Doraemon ini itu. Jadi kayak udah tontonan anak-anak itu ya hari Minggu ngumpul nonton film di TV seperti itu. Sekarang wah, udah banyak yang berubah perkembangannya mulai semenjak ada internet ya kan. Ada YouTube, tontonan hari Minggu pun pilihannya mulai sedikit dan susah mencegah juga anak-anak kita untuk tidak mengakses yang kurang baik seperti itu. Jadi dikatakan perkembangannya pun kita nggak bisa tebak. Bisa dikatakan zaman kita saat kecil dulu mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan zaman orang tua kita di saat mereka muda dulu. Tapi zaman yang sekarang total jauh berbeda semenjak internet ada. Aku juga kadang nggak ngerti kan kayak video yang tadi sempat kita play bareng-bareng itu tadi. Sampai ada yang gila, sampai ada yang memperkosa, sampai yang ada yang buat challenge-challenge yang berbahaya kayak gitu kan. Itu mungkin di luar ekspektasi kita gitu loh. Pengaruhnya apa yang baru ada di dunia ini sekarang. Benar sih, saya setuju. Nggak ada jalan lain kecuali kita sebagai orang tua masuk ke dalam dunia si anak. Ya buat animasi, menyediakan tontonan untuk mereka daripada mencegah mereka menonton, dan mereka akan memilih. Benar begitu kan, Bang? Iya benar banget. Jadi gini, Rikza nih ya dulu. Kalau saya nih gini, kalau dilarang tuh malah makin penasaran biasanya. Iya. Nggak boleh gitu. Wah, kenapa sih nggak boleh gitu kan? Lebih baik kayak misalnya, ya udah anak nonton ya, tapi nonton yang ini sayang ya, gitu. Kan lebih baik, jadi kayak, oh iya ya. Jadi mereka ada apa namanya ya, tersalurkan gitu. Tapi tersalurkannya dengan yang positif gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau kita dilarang misalnya tiap hari ini, dari Senin sampai Minggu kita dilarang terus untuk nggak boleh nonton. Bingung juga kita ya, nanti kenapa ya nggak boleh? Nanti diam-diam orang tua pergi, kita coba lihat apa itu. Kan takutnya kayak gitu. Iya kan? Tapi kalau misalnya ada tayangan yang bisa kita berikan kepada anak kita buat perjanjian. Kalau saya sama anak-anak tuh memang ada perjanjian, Zah. Ada perjanjian nonton boleh lebih berapa jam, itu ada. Tapi memang ini terkadang anak juga pengen lebih, cuman saya kasih pengertian. Lama-lama jadi terbiasa, jadi peraturan, jadi kebiasaan di rumah kita gitu kan. Dan yang ditonton adalah harus yang positif, dan memang kalau bisa dijaga sih. Ketika nonton kita juga ikut, karena ketika nonton kita ikut banyak yang ilmu yang mereka bisa dapatkan juga. Contoh ada beberapa
tontonan yang selain Riko dan Nusa lah. Ada beberapa tontonan lain, kartun lain. Tapi kita bisa memberikan ilmu kepada anak kita. Kan ditanya, misalkan anak saya kepada saya gitu ya, ke saya gitu, Adam. Abi ini maksudnya apa? Ini maksudnya ini. Dan anak saya ini yang anak pertama tuh pengen banyak tahu, setiap ada apa tuh minta diceritain. Itu maksudnya apa, Abi? Ini apa? Ini kenapa dia kayak gitu gitu kan. Nah ini saatnya kita terus memberikan ilmu kepada anak kita gitu kan. Nah kalau ada yang misalkan di dalam satu tayangan itu kadang-kadang kan ada yang bandel gitu kan. Kayak misalnya kita bilang ada Giant-nya, Giant baik cuman suka iseng gitu kan. Sama Nobita. Nah cuma kita kasih tahu ke anak kita. Nah nanti Adam nggak boleh kayak gitu ya, sayangnya kasihan lo Nobitanya. Nanti kalau ada teman Adam ini jangan digangguin ya. Oh iya Abi ya, jangan ya. Jadi penanaman nilai itu juga bisa kita sampaikan dengan bahasanya mereka gitu. Iya, betul. Ini poin penting yang dimana kami juga bikin Riko ini salah satunya bagaimana kami bisa menyampaikan pesan baik kepada anak ataupun pesan-pesan agama kami sampaikan sesederhana mungkin dengan bahasanya mereka. Coba nih contoh simpelnya Zah. Ini ada satu tayangan tentang Isra Mi'raj. Kira-kira Riza kasih tahu nanti kalau anak itu sudah paham, maksudnya udah gede, kita bilang umur 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Kita bagaimana kasih pengertian kepada anak kita, Isra Mi'raj itu adalah ini. Bagus sih dia ngebayangin sih sebenarnya ya. Tapi kan lebih enak lagi ada visual, audio penting ya, audio itu penting. Maksudnya apa yang kita sampaikan tuh penting banget. Nah, sedikit ya sebelum masuk ke situ, saya baru aja tadi pagi tuh kajian sama Ustadz Budi Asari, pakar parenting juga, pakar siroh juga. Beliau sampaikan di dalam Al-Quran itu disebutkan, mendengar itu 185 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau melihat itu 140-an kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah dalam arti mendengar memang lebih penting sebenarnya, mendengar. Tapi di satu sisi penglihatan juga, visual juga penting. Nah visual mungkin iya penting juga. Nah, kalau misal kita bisa sedikit simpulkan adalah kalau misalnya nasihat yang kita sampaikan kepada anak itu penting. Contoh nonton. Kita nonton yang tadi Riko tentang Isra Mi'raj. Mereka lihat, oh artinya seperti ini Isra Mi'raj itu ya, perjalanan dari sini ke sini terus ke Sidratul Muntaha gitu kan. Ditambah lagi kita karena kita nemenin anak kita nonton. Ini nak maksudnya kayak gini. Jadi ada ilmu yang kita kasih, terus kita kasih nasihat lagi kepada anak-anak kita gitu kan. Nah jadi bahasa ini sih bagaimana kita memberikan tontonan kepada anak kita sehingga mereka juga nggak mau lagi nonton yang lain gitu, udah cukup. Maksud menurut itu kan kadang-kadang anak-anak tuh udah cukup lah, capek gitu nonton kan, tapi capeknya nonton tayangan positif gitu loh. Nah inilah jadi concern kami, kenapa kami bikin Riko. Kami bikin Riko nih, Za, salah satunya adalah seperti ini. Bahkan kami pengen mengajak, kami habis ini mau bikin yang lain, Za. Kami bikin nanti ada beda, bukan Riko, tapi nanti lah butuh waktu memang, karena kan pengerjaan dan penggarapannya cukup effort ya, cukup effort. Jadi nanti ceritanya tentang tentang anak-anak di pesantren gitu ya. Tapi kita bikin semenarik mungkin. Media, jadi tetap visual juga ya? Video visual. Tetap visual. Oh. Karena gini, pengaruh yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita lewat tayangan itu besar. Contoh, Riza tahu Popeye nggak? Popeye, ya. Apa yang kebayang kalau nonton Popeye? Pesan apa yang didapat ketika nonton Popeye? Makan sayur biar kuat. Nah, itu dia. Itu sebenarnya adalah yang dilakukan mereka, Zah. Bagaimana mengajak anak-anak itu di luar untuk makan sayur. Salah satunya bikin Popeye. Simpel nggak sebenarnya? Iya, itu benar itu. Saya dulu nonton Popeye, setiap pulang ke rumah, pulang sekolah, mah bayam, makan bayam banyak loh. Jadi Popeye. Iya makanya. Bagaimana tuh Popeye bisa memberi pengaruh kepada kita tuh luar biasa banget. Nah sekarang bagaimana kita ikutin aja berarti kan. Kita bisa memberikan tayangan positif ataupun pesan-pesan agama kepada anak kita dengan bahasanya mereka. Tapi nyampe kepada mereka gitu loh. Tentang puasa. Saya Riko itu ada edisi yang tentang puasa. Ternyata puasa, kenapa puasa itu kan
diceritain tuh Riko lemes, lapar segala macam, pengen buka puasa. Terus setelah kan kalau di Riko itu ada Kyo ini robotnya. Nah robotnya kasih tahu keutamaan puasa ini loh, dikasih tahu kalau kita puasa sebenarnya kita lagi mengeluarkan kuman-kuman, tapi kan dengan visual yang menarik, kuman-kuman yang keluar, jadi sehat gitu kan. Terus satu lagi keutamaan puasa adalah pahala kita langsung dibalas oleh Allah gitu kan. Wah, jadi puasa itu luar bahasa anak-anak. Dan itu kalau misal mau contoh simpelnya, anak saya Adam itu ngikutin Abi Adam puasa, walaupun puasanya belum bisa full ya. Itu Abi Adam puasa, aduh udah azan belum ya? Itu dia ngikutin Riko. Wah azan, ya baru azan asar gitu. Jadi dia sebenarnya ngikutin apa yang ditonton. Anak-anak ini kan balik lagi ya, peniru yang sangat baik kan, Za? Ya, betul. Iya kan? Nah, jadi bagaimana kita harus banyak memberikan tayangan-tayangan baik sehingga mereka gampang meniru hal-hal yang baik juga, Za. Gitu, Za. Wah, luar biasa banget ini Bang Wisnu. Passionnya untuk berdakwah dengan berbagai macam proyek yang dilakukan. Dan itu bermanfaat langsung untuk anaknya sendiri ya Bang ya? Gitu ya. Oh, malah pertama mau bikin ini gara-gara anak sendiri. Jadi memang tayangan ini disediakan awalnya ditujukan untuk anak sendiri gitu. Dan kemudian bermanfaat untuk yang lain. Jadi pertama karena awal punya anak, terus mikir, aduh nih gimana cara tetap menjaga anak, dia tetap happy untuk menikmati apa yang ada, tayangan-tayangan yang ada, tapi positifnya atau nilai-nilai agama bisa kita transfer ke anak-anak kita. Saya sebelum bikin Riko ini, Za, saya udah bikin kelompok bermain sama TK sendiri, saya bikin. Jadi saya sewa rumah, saya bikin yayasan. Nah, anak saya sekolahin di situ. Wow. Jadi nggak gede ya saya, cuman anak-anaknya cuman 20-an lah di dalam rumah sewa ini, cuma 20 orang. Tapi kenapa yang membuat saya pengen anak-anak saya tuh benar-benar mendapatkan ilmu ketika masuk ke dalam itu. Bukan berarti yang lain nggak ada ilmu. Semuanya bagus. Cuman concern saya waktu itu adalah ketika saya masuk ke dalam satu sekolah, ada satu kelompok bermain, saya lihat gurunya bagus banget. Cuman dia menangani ada sekitar 15 anak tapi kayak semacam satu guru, Za. Satu guru menangani itu gitu loh. Saya lihat gimana cara mereka menangani ini ya, saya pikir gitu kan. Nah, akhirnya saya memutuskan setelah banyak pertimbangan dan ngobrol sama istri saya, akhirnya saya bikin sendiri aja. Saya bikin yayasan, terus guru-gurunya juga adalah guru-guru PAUD, guru-guru kelompok bermain, guru-guru TK yang dulunya di tempat lain. Setelah itu mereka kosong, saya ke sini. Dan itu awalnya. Semakin itu concern saya di dunia parenting ya. Setelah itu saya lihat tayangan Nusa muncul. Setelah tayangan Nusa muncul, saya pikir kayak nggak cukup cuman hanya satu nih, harus banyak gitu. Akhirnya bikin tayangan, harus ada tayangan lain yang bisa kita kasih buat anak-anak kita, gitu Za. Oke, good. Nah ini Bang, terlepas dari katakanlah visi dan misi serta pesan di dalam Riko The Series, saya sendiri penasaran nih terkait teknis pembuatan Riko The Series kayak gitu. Ya kan di dunia videografi juga penasaran produksinya kayak gimana sih kayak gitu. Nah, yang ingin saya tahu pertama nih mungkin berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu episode aja gitu. Penggarapannya mulai dari penyusunan ide kemudian hingga tayang. Sehingga bisa ada seri-seri banyak itu di YouTube karena kan harus terus berjalan itu, Bang. Benar. Idealnya Za, idealnya itu 3 bulan Za, satu episode. Idealnya 3 bulan lah. Kita bilang kalau mau lebih cepat lagi 2 bulan. Idealnya. Dalam arti skrip, ya kan? Terus belum lagi skripnya nanti direvisi. Iya. Terus kita juga kan ada supervisi dari Ustadz Budi agar tidak melanggar kaidah-kaidah syar'i.
Nah, setelah itu nanti dilempar ke tim produksi. Kalau tim produksi ini memang dipegang sama teman saya. Maksudnya saya kalau detail teknis banget nggak terlalu paham, tapi kalau secara general ya, ketika lempar ke sana itu juga butuh waktu. Animatic lah dan lain-lain bla 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 segala macam. Prosesnya panjang tuh, Zah. Prosesnya panjang. Nah, tapi kalau misal ditanya waktu yang ideal, itu waktu idealnya sebenarnya 3 bulan. Nah, kalau misalnya dibilang 1 bulan, tiba-tiba misalnya ada permintaan, bulan depan ini, misal bulan ini nih, bulan depan bisa nggak buat tayangan tentang tentang kita bilang ya Piala Dunia misalnya gitu ya, Piala Dunia sepak bola, nggak bisa, Zah. Nggak bisa, walaupun hanya 5 menit, Zah. Itu kan tayangannya 5-7 menit tayangannya. 5-7 menit itu bisa idealnya 3 bulan. Gitu ya. 3 bulan. Kan pertama tadi kan pembahasan skrip. Terus kan, ini mohon maaf, maksudnya tayangan yang kami kasih juga, yang kami kasih ini bukan tayangan yang kami sembarangan buat, Zah. Kalau misal bahasanya kita ini ingin bersaing sama tayangan-tayangan yang tidak baik, tapi mereka punya kualitas. Nah sekarang masa kita bikin tayangan yang bermanfaat tapi tidak berkualitas? Iya betul. Nah, tayangan berkualitas ini butuh waktu, Zah. Memang nggak gampang gitu. Memang butuh waktu dan butuh biaya, effortnya lumayan gitu. Nah tapi ketika tayang kami, alhamdulillah ada tayangan yang positif lagi. Ayo bisa ditonton sama anak-anak. Mudah-mudahan bisa tersebar dengan baik. Nah kalau yang nggak bisa bikin sebenarnya simpelnya adalah bagaimana teman-teman juga bantu untuk nyebarin tayangan ini. Dulu saya waktu kan Nusa bukan punya saya, Zah. Tapi saya bantu nyebar tuh. Karena ini ada tayangan yang bisa kita kasih kepada anak-anak kita gitu kan. Nah balik lagi ke teknis tadi, Zah. Bahwa memang idealnya tadi 3 bulan. Tapi kalau misal dibilang bulan depan disuruh buat, nggak mungkin mampu kayaknya. Kecuali kalau misal kita downgrade secara kualitas ya, Zah ya. Iya, betul. Nah, itu bisa mungkin. Tapi kalau misal disuruh dengan kualitas seperti sekarang, yang Rico di share sekarang, nggak mungkin mampu kalau untuk sebulan. Itu musuh terbesarnya sih sebenarnya nanti jadinya kalau di YouTube tuh, kalau yang saya tahu Bang ya, algoritma. Soalnya sayangnya di YouTube tuh algoritmanya kalau kata saya sih sedikit bukan kotor tapi sedikit licik sih. Mereka lebih mengutamakan video-video yang cepat tayang, kemudian banyak yang nonton, diviralkan, itu yang akan dipromot ke macam-macam. Sedangkan konten-konten yang berkualitas itu agak sulit naik. Dulu saya juga belajar dari PPTV ya, dulu tuh kalau tahun 2015 saya produce sebuah video langkah-langkah kuliah ke Jerman, well produced, well prepare semuanya, dan YouTube benar-benar mendukung kualitas video yang baik dan timeless gitu. Sama mereka dipromot kemana-mana. Tapi sekarang algoritmanya sudah berubah, yang membuat sulit content creator membuat konten-konten yang baik gitu Bang. Jadi makanya dari itu musuh terbesar kita sebenarnya adalah salah satunya kalau misalkan di YouTube ya, yang saya tahu itu adalah algoritma YouTube. Itu sih yang dimana itu akan sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita yang nonton, sehingga mereka mengikuti tren apa sih yang lagi disebarkan oleh YouTube. Itu sebenarnya yang salah satu concern saya. Nah, timbul sebenarnya saya sebuah pertanyaan dengan Rico The Series ini. Bang Wisnu sempat kepikiran nggak sih untuk menayangkan juga di TV? TV kabel maksud saya gitu. Oke. Sebenarnya kalau untuk TV, jadi gini, kita memang kenapa kita mau memang concernnya di YouTube dulu ya, Zaya. Karena gini, ketika kita ini kan, jadi gini, ketika masuk ke TV, ke station, misal ke station atau kita bilang lah ya, station lah ya. Kalau misal di Indonesia ya, ada banyak station kan di Indonesia kan. Nah, kalau misalnya YouTube itu kan tidak ada intervensi dari siapapun, Zah, ya nggak? Ya betul. Tidak ada intervensi dari siapapun dalam arti ketika kita pengen tayangin kan, karena kan ada poin-poin dakwah yang mau kita sampaikan. Kita pengen ini kayak kasih ini bagus gitu kan. Nah, terkadang memang ketika kita masuk ke TV itu ada beberapa, karena kan saya juga berapa kali memang ada program-program religi yang saya juga menjadi hostnya di situ, itu ada juga, Zah. Cuman memang intervensi dari stasiun itu begitu besar, dan
dan salah satu yang bikin sebenarnya saya agak kecewa adalah mereka terlalu melihat rating gitu. Oh iya, oke, saya ngerti. Nah, kalau di TV itu kan gitu. Kalau bisa dilihat, ratingnya jelek, udah orang kita udah buat 10 episode, tiba-tiba 5 episode aja yang ditayangin. Berarti kan satu sisi kita udah capek loh 10 episode nih kita syuting, kita makan waktu kita loh, gitu kan. Tayangannya tayangan positif loh, bermanfaat. Iya, betul. Nggak rating terus dengan segampang itu dipotong, udah 5 episode aja, gitu kan. Nah, ini salah satu beberapa yang membuat kami kayaknya kita coba concern di YouTube misalnya. Salah satunya karena satu kita tidak diintervensi masalah ide, konten topik. Pertama konten. Dua, masalah rating. Bahasanya gini, ketika nggak banyak yang nonton, ya tetap ada kan di YouTube kan. Iya. Nah, tinggal kita bagaimana mungkin untuk nge-boosting ini agar banyak ditonton orang. Nah, ini strateginya lumayan banyak nih kalau bisa kita bahas satu-satu. Tapi intinya sebenarnya dengan ada tayangan manfaat, simpel aja sebenarnya. Setiap orang tua ingin anaknya baik, ya nggak, Zah? Iya, betul. Setiap orang tua pasti ingin anaknya baik, dan anak kita fitrahnya tuh memang baik gitu loh, ya kan? Iya. Nah, suci. Sekarang bagaimana kita mensupport anak-anak kita untuk terus menjadi baik, ya kan? Kalau kita dibilang lah dulu ada bandel-bandel dikit, ya udahlah, ya kan? Tapi anak kita kalau bisa terus jalan di jalan yang lurus gitu loh. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita mensupport anak-anak kita, memberikan fasilitas-fasilitas, dalam arti bukan memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung mereka untuk terus menjadi anak yang baik, anak yang soleh, gitu kan? Nah, ini pendekatannya memang perlu pendekatan khusus juga. Maksudnya gini, tadi kan salah satunya adalah bagaimana cara kita udah pasti bikin konten yang bagus kan di YouTube. Tapi di satu sisi memang ada strategi marketing yang harus kita lakukan, Zah. Dalam arti kayak bisa kita pendekatan kepada orang tua. Maksudnya di satu sisi kalau misalnya mereka lihat, oh ini memang tayangan yang layak untuk ditonton, kita mengajak orang-orang untuk nonton ini, Zah. Kayak Riza nih, bikin bagaimana cara dapat beasiswa ya, Zah, maksudnya untuk ke Jerman, benar nggak? Iya, beasiswa, kuliah ke Jerman, hidup di sini gitu segala macam. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa ke Jerman? Itu kan ada tips-tipsnya tuh, ya kan? Bagaimana caranya, gitu kan? Nah itu kan sebenarnya mungkin Riza coba untuk promo hanya di YouTube, di channelnya Riza. Nah, yang nonton tadi kan algoritmanya kata Riza nih yang menjadi musuh utama. Mungkin karena nggak mungkin kalau kita bilang ya, kalau misalnya nggak tren jadinya hanya sedikit yang nonton. Tapi memang kita nggak boleh berhenti di situ. Saya kayak misalnya di WhatsApp, mungkin saya termasuk orang yang di grup WhatsApp saya kirim videonya Riko, nonton ya tayangan lengkapnya di sini. Saya WhatsApp mungkin kadang-kadang satu orang saya WhatsApp. Kita harus bergerak di setiap channel, Zah. Bahasa ini kan jalur distribusi kita semua kan, ya kan? Tuh nembaknya sebenarnya memang ke YouTube. Tapi kan nanti ada kalau kita buat ada grup WhatsApp, ada grup Telegram, ada teman-teman kita di kampus, dan ada bla 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 lain, channel-channel kita yang lain nih. Kayak bahasa kalau misalnya ketika kita jualan, hanya jualan offline di satu toko, yang lihat ya orang lewat-lewat doang. Yang lewat aja. Iya kan? Tapi cara bagaimana kita mengembangkan? Coba kita promosi, kita mulai jalan di tempat-tempat lain. Nanti kita ke pasar mana, kita bilang, halo teman-teman semua, ada satu toko yang bagus, enak loh rotinya, silakan datang ke sana. Oh ada informasi yang mereka dapatkan. Oh nanti aku lihat sana juga kok. Ya kita belanja lagi ke sana. Sebenarnya adalah intinya bagaimana juga kita ketika bikin konten yang baik, kita harus perhatikan promosinya juga, Zah. Karena film-film, nih contoh simpel ini fakta. Beberapa film-film di Indonesia bikinnya hanya, kita bilang ya kalau bisa secara angka sebenarnya besar, kalau secara angka bisa dibilang bikinnya cuma 1 juta rupiah, tapi promosinya bisa 10 juta rupiah, Zah. Promosi. Nah jadi ketika kita memang mau serius secara budget, kita harus tahu bahwa kita juga harus menyiapkan untuk biaya promosi. Oke. Gitu, Zah. Good.
Bagus itu. Berarti artinya bisa kalau saya menyambung ke pertanyaan yang sebelumnya tadi, berdakwah kepada anak yang membutuhkan juga kontribusi orang tua, artinya berdakwah ini ya pertama dengan tadi Rico the Series. Nah pertanyaan saya adalah, Bang Wisnu punya nggak mungkin katakanlah tips atau masukan atau kepada orang tua Indonesia di rumah atau mungkin orang tua muda di PPTV yang sedang menonton, apa sih peran serta mereka yang bisa dilakukan, strategi apa yang bisa mereka lakukan untuk lebih aware kepada teknologi dan tontonan anak saat ini gitu loh. Itu yang maksud saya, Bang. Apa peran mereka, Gini, peran orang mungkin tua? maksud saya gini, apa saja sih yang orang tua bisa lakukan dalam berkontribusi itu katakanlah menjaga tontonan anak seperti itu. Selain dari apa yang Bang Wisnu sudah lakukan. Nah, sebenarnya pertama ya pasti ya, ketika kita sama anak-anak kita, hal yang paling, kalau misalnya para ustadz juga menyampaikan bahwa untuk anak-anak sudah pasti yang dilakukan orang tua itu ya memaksimalkan ilmu dari orang tua. Kan orang tua itu kan adalah, apalagi ibu ya, madrasah untuk anak-anaknya, madrasah pertama ya, Aza ya. Jadi mau nggak mau memang pertama orang tua juga harus belajar ilmu parenting, ya kan? Belajar ilmu parenting untuk menyampaikan ilmunya kepada anaknya, menyampaikan ilmu-ilmu apapun untuk anaknya. Nah, tapi selain itu, ini bahasanya ketika kita masuk ke dunia tayangan, kita bilang bagaimana kita menjaga anak-anak kita agar anak-anak kita bisa tetap mendapatkan tayangan-tayangan yang positif. Satu ya, balik lagi adalah tadi yang seperti saya sampaikan, semua orang tua itu bisa menjadi kontributor sebenarnya untuk memperluas tayangan-tayangan yang baik. Kayak saya awali pertama di Nusa, saya bukan orang di dalam Nusa, tapi saya mencoba untuk menyebarluaskan ada tayangan baik dan positif yang bisa dinikmati oleh anak-anak kita. Itu Nusa namanya, gitu kan? Nah, sekarang ada tayangan Rico. Rico juga bisa dimaksimalkan sama para orang tua. Jadi anggap Rico the Series ini adalah mitranya orang tua. Mitra orang tua yang dimana orang tua menjadi lebih tenang ketika memberikan tayangan kepada anak-anaknya. Apa peran orang tua? Salah satunya diantaranya satu, kasih tontonan Rico, Nusa, silakan nonton bareng. Terus bagaimana lagi perannya? Kalau mau lebih luas lagi, sebarkan kepada yang lain. Lewat grup WhatsApp-nya, lewat grup keluarganya, grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp teman-teman, grup WhatsApp yang ada, ya, Telegram. Terus termasuk bantu subscribe-nya, bantu nonton juga, ya kan? Ketika menjadi tren kan bukannya jadi nanti, kalau secara algoritma tadi yang Rizza bilang, ketika menjadi tren bukannya nanti akan tampil terus, ya nggak? Yeah. Nah ini jadi bentuk support itu bisa berupa apapun, dan perannya orang tua itu memang harus yang aktif. Anak kan hanya melihat, tahu gitu kan. Tapi kan nggak sampai subscribe itu anaknya yang subscribe, itu kayaknya nanti umur-umur yang mungkin yang yang kelas-kelas 3 SD 4 ke atas mungkin udah bisa, tapi kalau yang masih TK nggak ada kepikiran juga dia subscribe, ya kan, likes dan lain-lain, komen gitu kan, dan termasuk komen juga. Kalau misalnya YouTube Kids memang udah nggak bisa, tapi kalau misalnya di luar YouTube Kids itu kita senang banget menerima masukan berupa komen-komen dari para orang tua. Alhamdulillah ya Rico sekarang semakin baik secara ini, kualitas dan lain-lain. Tolong dong yang ini gitu. Itu bentuk perhatian orang tua, bentuk pedulinya orang tua, bentuk peran orang tua yang dimana itu nanti akan berpengaruh kepada anak-anak mereka juga gitu. Contoh waktu itu pernah kita nggak baca, jadi setiap tayangan Rico itu di endingnya itu ada bacaan Al-Quran, Za. Tapi ada waktu itu satu tayangan kita yang tidak ada baca Al-Quran gitu. Nah itu diprotes sama para orang tua. Loh kok nggak ada murotalnya lagi ya yang episode ini, cuman terjemahannya aja. Oh berarti mereka memang bacaan Al-Quran ini memang juga dinanti-nanti. Iya sangat kami nanti-nanti, karena apa? Karena kadang-kadang ada disebutin nama anaknya, ya anakku itu ketika murotal itu ikut baca juga bacaan Qurannya.
Nah ini bentuk perhatian dari orang tua dan peran orang tua yang bisa dimaksimalkan untuk membantu tayangan-tayangan ini, gitu Za. Oke, luar biasa. Pertanyaan terakhir nih Bang, dari kita. Kita pengen tahu tantangan terbesar atau katakanlah tantangan terberat apa yang Bang Wisnu dan tim rasakan selama berdakwah melalui sosial media. Mungkin bisa diceritakan supaya teman-teman yang lain yang ingin ikut berdakwah di sosial media bisa mengantisipasi gitu kira-kira. Oke. Nah ini kalau misal kita nggak hanya ngomong Riko ya Zaya, tapi di luar Riko juga. Jadi bagaimana, saya ini berharap nih Za, Rigza, teman-teman PPI ya, terus teman-teman yang lain yang ikut nonton ini, saya berharap teman-teman itu juga menjadi content creator. Menjadi content creator yang dimana teman-teman nanti bisa menghasilkan tayangan-tayangan konten-konten yang bermanfaat. Kita harus bahasanya tuh, bahasa simpel saya tuh jangan kasih slot tayangan yang konten yang gak bermanfaat. Jangan kasih slot itu. Ayo kita penuhi dengan kita konten-konten yang bermanfaat. Kita isi semuanya. Jangan kasih slot buat mereka. Gitu ya. Nah, kalau dibilang tantangan, balik lagi nih. Pertama, ada beberapa contoh lah teman saya sendiri. Ketika saya bilang, ayo dong, maju, bikin, jadi content creator dong gitu. Alah bang, nggak pede lah aku lah bang, gitu. Aku baru bikin satu aja konten yang manfaat udah dihina-hina aku sama teman-temanku. Ya biasa teman-teman SMA kan suka kayak gitu, hina-hina bully gitu kan. Iya. Baru bikin quotes yang positif, udah di DM aku sama teman aku, dihina-hina aku. Lah, udah jangan nyerah kayak gitu aja lah. Ini salah satu tantangannya balik ke diri kita, Za. Bagaimana kita juga harus tahan dengan bulian sebenarnya. Nggak semua yang kita lakukan itu orang pro sama kita. Kontra pasti ada juga. Pasti ada. Iya. Pasti mau kita bikin tangan. Contoh simpel lah. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebaik apa, Za? Ya, bagaimana orang yang banyak menyerang beliau SAW? Udahlah, itu orang udah paling, maksudnya orang yang sempurna itu kan Nabi Muhammad SAW, ya kan? Apalagi kita, Zah. Pasti kita lakukan konten kebaikan apapun, pasti ada kontranya. Saya mencoba, bahkan di keluarga kadang-kadang ada juga, Zah. Yang paling dekat dulu deh, internal. Keluarga kita, ada. Pasti ada, iya. Kita dulu nih, yang harus tahan banting bahasanya. Kita harus dan niatin di dalam diri. Oke, bismillah, aku mau bikin konten. Aku menjadi content creator, dan aku ingin bikin konten-konten yang positif. Nanti tantangannya pertama keluarga akan ada nggak? Ada pasti, yakin saya. Apalagi keluarga. Di luar ya. Apalagi di luar. Sebenarnya tantangan besarnya lumayan besar tuh di dalam Za. Kadang-kadang kita bikin tiba-tiba adalah komentar-komentar, misalnya abang kita, misalnya gitu kan. Apa kau bikin tuh? Ada gitu kan ada kan gitu-gitu kan? Alah udahlah kau cari duit sana apa gitu. Maksudnya ada kayak gitu-gitu ada nih. Ini maksudnya kalau misalnya kita dengar curhatan dari orang-orang gitu kan. Memang kan ketika kita bikin konten itu kan ada memakan waktu. Tapi jangan juga sampai melalaikan. Tapi memang kita harus menyediakan waktu kita. Nah, cuman balik lagi kalau dibilang tantangan, pertama tantangan itu pasti ada, internal ada, eksternal ada. Pertama kita harus yakinkan, tekad harus bertekad kita mau jalan nih bikin konten yang baik, yang positif, yang bermanfaat. Bismillah, jalan. Nah, terus tantangannya lagi apa? Kita mau bikin konten apa ya? Itu kan jadi tantangan juga sebenarnya. Bingung nih mau bikin konten apa. Mungkin Rigza sekarang ada konten-konten yang udah bahasanya berhubungan sama keluarga Rigza gitu kan. Konten-kontennya, konten positifnya. Tapi kalau buat teman-teman misalnya Rama nih. Rama belum nikah. Apa? Masa ya jomblo dia kan? Iya. Rama. Kalau kita bikinnya sama istri, dia bikin sama bantal, nggak mungkin ditaruh bantal. Iya, gimana? Nggak mungkin dia bikin kayak gitu. Ya kan? Nah, tantangannya memang kita harus kreatif. Konten kreator itu dituntut untuk kreatif. Dan kalau saya sedikit ini simpelnya adalah kita punya skillnya di mana nih? Kalau memang punya skill di misalnya kita bilang ada satu teman kita dia punya skill bisa
Dia bisa bahasa Inggris dan dia punya metode untuk orang-orang lebih cepat paham bahasa Inggris dengan bikin. Kalau memang skillnya di situ bikin. Kalau ada orang yang punya skill dia di jurusan public speaking, ya bikin. Memang nanti ada pembahasan teknis memang kan. Ada teori-teorinya itu memang kalau udah memang kita ngerasa ahli di situ, ya itu kan pasti teori-teori kita tahu. Tapi kan kadang-kadang kita bisa bikin metode kita sendiri. Nah dari teori-teori ini, kalau yang saya biasa lakukan dengan metode saya kayak gini nih gitu, itu bikin aja. Banyak content creator tuh juga banyak yang bikin, dia memang skillnya di public speaking, dia bikin video-video public speaking. Gitu kan? Jadi mulai dari kompetensi diri sendiri itu dibawakan menjadi sebuah ide apa yang bisa kita lakukan gitu Bang ya. Harus. Malah kalau saya wajib itu harus kita bikin konten yang sesuai dengan kompetensi kita. Contoh misalnya saya backgroundnya bukan di bidang agama, tiba-tiba saya ceramah Bismillahirrahmanirrahim, bla 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 segala macam. Nggak masuk nggak masuk kalau menurut saya. Lebih baik yang memang untuk mengisi konten itu adalah ustadz, karena memang backgroundnya agama. Kalau Riza misalnya sekarang udah jadi pembawa acara atau apa, kalau memang punya ilmunya coba sampaikan ilmu itu. Riza punya ilmu di dunia videografi, coba sampaikan ilmu videografi ini, gitu kan? Jadi bahasanya memang kalau menurut saya langkah pertama harus pede, niatkan dulu. Terus kedua memang harus punya skill kita apa. Nah lebih baik skill kita yang kita bikin atau kita jadikan konten kayak gitu Oke, baik Bang, ini kita sekarang ada titipan pertanyaan sebenarnya dari tim kreatif, tapi sebelumnya saya ingin memutarkan trailer dari film Rico the Series supaya teman-teman lain di Indonesia yang nonton video ini bisa tahu harus kemana nontonnya. Kalau gitu silahkan operator bisa di play. Assalamualaikum. Masya Allah, gitu. Wah, luar biasa. Ini kualitasnya nggak main-main nih Bang. Iya makanya makanya saya bilang kalau misal untuk kayak gini memang butuh butuh dedikasi yang dedikasi effort yang tidak kecil gitu memang cukup besar gitu. Nah termasuk masalah budgetnya bikinnya gitu. Tapi memang keinginan kami balik lagi tadi, bagaimana ada tayangan yang tidak baik tapi berkualitas. Nah kita masa lawannya sama tayangan baik tapi tidak berkualitas gitu. Nah kan ini sayang, susah diadunya susah gitu. Jadi anak-anak lihatnya tapi bagusan itu ya tayangannya gitu kan. Nah ini sayang gitu loh. Jadi kita harus bikin yang berkualitas. Jadi anak-anak juga wah bagus ya gitu. Kita harus bikin kayak gitu. Jadi nah tapi ini kan memang ada beberapa yang baru bikin kayak Nusa, Rico gitu kan. Nah kalau misalnya teman-teman dengan yang ada dulu aja, bikin konten apapun, tapi kalau bisa memang bikin konten yang bagus, yang niat bikinnya gitu ya. Banyak kok sekarang yang bikin konten-konten positif, yang benar-benar niat bikinnya tuh banyak kok. Cuman kalau menurut saya yang penting konsisten ya. Riza mungkin tahu juga ya, konsisten bikinnya. Karena kalau tiba-tiba, kami pernah tuh kalau misalnya kan saya juga punya YouTube keluarga ya, sama Shiren, sama Zaskia, sama Irwan, sama ipar saya ini, namanya The Sungkars Family. Ini sempat kita nggak konsisten, tiba-tiba sebulan nggak upload apa-apa. Wah ternyata itu secara algoritma juga membuat orang-orang jadi tiba-tiba kayak bahasanya kalau misalnya ini ditinggalin sama followers kita. Gitu sih Oke Bang, kita sudah masuk di ujung acara
atau talk show kita. Saya ingin sedikit menyimpulkan nih hasil dari talk show kita, podcast kita hari ini. Ya. Sebagai seorang Muslim, kita berkewajiban untuk berdakwah, baik secara langsung maupun tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah kecil, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, terutama media sosial, sebagai sarana alternatif yang sangat efektif dalam penyebarluasan dakwah. Bisa dilakukan memulai dari diri sendiri, dari kompetensi yang kita miliki. Media juga dirasa mampu menjadi sarana edukatif untuk orang tua sebagai platform edukasi yang positif bagi anak-anaknya. Melalui Rico The Series ini menjadi solusi untuk alternatif mengalihkan akan banyaknya konten-konten negatif yang tersebar di media serta mendukung kemajuan penyebaran dakwah Islam dan konten yang positif dengan konten yang positif dan bermanfaat. Benar begitu, Bang? Benar. Oke. Mungkin ada pesan terakhir yang Bang Wisnu bisa sampaikan untuk penonton PPTV TV. Silakan, Bang. Ya, kalau saya mungkin ngulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman semua, saya berharap teman-teman juga bisa menjadi content creator ya. Bikinlah konten-konten kebaikan. Ayo sama-sama. Dengan senang hati kalau bisa saya bantu, saya akan bantu juga gitu ya. Nah, dalam arti gini. Tadi sudah saya sampaikan berkali-kali, kita ayo rame-rame ini kita sama-sama semua kita bikin sebanyak-banyaknya konten yang positif dan bermanfaat. Agar apa? Agar slot konten-konten yang negatif itu nggak ada tempatnya di tempat kita dan anak-anak kita. Jadi ini penting kita saling bersinergi, saling bekerja sama satu sama lain. Karena kalau kita hanya sendiri, aduh capek pasti capek. Misalkan contoh, Rico sendiri yang bikin, capek kami. Effortnya lumayan besar. Alhamdulillah setelah Nusa ada Rico. Dan kalau ada yang lain, ayo saya akan support semuanya. Misalnya tayang-tayang lain, ayo kita harus support. Kayak kemarin ada dari Malaysia, nama ininya apa ya saya lupa ya, nama IP-nya apa. Cuman dia sampai datang ke kantor, dibilang bagaimana kalau kita bersinergi. Oh sangat ini kita intinya. Ini bukan saatnya kita kita bukan kompetisi, bukan kompetisi, tapi ini kita bersinergi. Ayo kolaborasi, kita harus saling support satu sama lain gitu. Kontennya Rizza kalau memang manfaat, ayo kita support. Kontennya Rama yang masih jomblo ini juga kita support gitu kan. Udahlah kasihan dia nih sampai dia chat. Jadi intinya saya ingin mengajak teman-teman semua, ayo kita kalau memang punya skill, punya kemampuan untuk menjadi content creator, jangan disia-siakan. Di era seperti ini, saatnya kalian juga menyebar ilmu kalian, memperluas ilmu kalian lewat media sosial. Sayang loh, punya ilmu hanya lingkungan kalian saja yang dapat. Coba kalian masukin Instagram, coba deh tes aja dulu. Divalidasi dulu aja, dicoba dites. Ternyata banyak orang yang suka, ternyata gimana? Masya Allah kan? Iya, betul. Jadi jangan malu-malu gitu, coba aja dulu. Kalau saya bilang sih langkah pertama dicoba dulu. Ketika kita punya skill, dicoba dulu. Terus saya juga minta kepada Rizza, kepada teman-teman yang lain, apalagi yang sudah punya anak nih. Ayo, saya punya konten namanya Rico The Series. Tolong disupport, sebarkan ke yang lain juga, kasih tahu bahwa ini ada satu tayangan positif dan bermanfaat untuk anak-anak kita, ya. Masya Allah, luar biasa. Baik Bang, terima kasih untuk pesannya. Untuk teman-teman PPTV di rumah. Berakhir dari pesan yang disampaikan oleh Bang Tengku Wisnu, berakhir pula podcast kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua. Saya Rizza Azrian beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPTV dari pelajar untuk pelajar. PPI TV Podcast. Podcast.